Selamat siang, saudara-saudaraku, sebangsa dan tanah air. Saya Patar Siotang, SKMH. Saya adalah Ketua Umum Pemantau Negara. Pada hari ini, hari Senin, saya ingin menyampaikan kepada halayak ramai, ya, bahwa Pemantau Negara akan melaksanakan aksi demo, aksi unjuk rasa di kantor Komisi Informasi Provinsi Jakarta, DKI Jakarta. Hal ini kita lakukan atau masyarakat lakukan sebagai gambaran atau kekecewaan, ya, rasa kekecewaan daripada masyarakat, dalam hal ini lembaga pemantau negara, terhadap kinerja perilaku dan integritas daripada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, yang mana Majelis Provinsi DKI Jakarta telah memutuskan putusan sela kepada empat gugatan sengketa informasi, ya kan? Yang mana di dalam pendapat hukum mereka mengatakan antara lain bahwa putusan sela diberikan kepada pemantau negara karena pemantau negara tidak mempunyai kerugian langsung. Nah, ini kan udah parah ini kan. Pemantau negara tidak ada kerugian langsung sebagai pemohon terhadap permohonan informasi publik yang PKN lakukan. Nah, ini menurut kami pemantau negara sudah mengkangkangi, ya, sudah melawan Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena di undang-undang itu disebutkan bahwa undang-undang itu tujuannya adalah untuk mendorong partisipasi masyarakat terhadap ikut serta terhadap pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam ini penyelenggara negara. Nah, mestinya Komisi Informasi ini mestinya malah mendorong masyarakat, ya kan, agar beramai-ramai atau banyak untuk ikut serta dalam pengambil kebijakan pemerintahan atau ikut serta dalam memberantas korupsi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami melihat bahwa Komisi Informasi DKI Jakarta ini bisanya hanya menyalahkan masyarakat, ya, hanya menyalahkan masyarakat. Mereka tidak pernah melakukan introspeksi diri atau tidak pernah berkaca atas diri sendiri. Karena mereka juga melanggar undang-undang, yaitu Undang-Undang 14 2008 pasal 38 itu, yang mengatakan bahwa Komisi Informasi harus menyelesaikan suatu sengketa informasi paling lambat 100 hari kerja. Artinya, contoh, pemantau negara sudah mengajukan hampir 30 permohonan informasi publik kepada Komisi Informasi itu semenjak Februari 2023, ya. Februari 2023 sampai sekarang sudah bulan Agustus 2024, sudah hampir lebih setahun, ya. Mereka tidak melakukan persidangan, ya kan?
Nah, ini melanggar Undang-Undang 14 2008. Mereka juga sudah mengkhianati perjuangan daripada masyarakat, terutama perjuangan dari pemerintah negara. Sehingga berdasarkan Perki nomor 3 tahun 2016 tentang Kode Etik Komisi Informasi, kami melihat bahwa Komisi Informasi Publik ini DKI Jakarta, mereka sudah melanggar kode etik, ya, kode etik, bahwa mereka tidak melaksanakan Undang-Undang 14 2008. Sehingga demikian kami melaksanakan aksi demo, yaitu yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, ya, hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 di Komisi Informasi. Demikian juga nanti kita juga habis dari situ nanti kita akan aksi juga ke kantor DPRD DKI Jakarta. Karena apa? Karena dulu yang memilih para komisioner ini adalah DPRD. Jadi DPRD harus bertanggung jawab tentang komisioner-komisioner hasil pilihannya itu. Nah, kembali kami sampaikan kepada masyarakat, ini harus kami lakukan sebagai peringatan atau sebagai warning kepada para komisioner di daerah lain, agar jangan sekali-sekali mengkangkangi Undang-Undang 14 2008, terutama mengkhianati daripada perjuangan masyarakat. Kenapa Undang-Undang lembaga komisi informasi dibentuk itu adalah atas tuntutan reformasi, yang mana waktu itu, waktu zamannya Orde Lama, Orde Baru, di mana masyarakat tertutup dan tidak diberikan akses kepada kebijakan penyelenggara negara, terutama pengambilan dokumen. Tetapi oleh reformasi itu dibuka, maka terjadilah di perubahan Undang-Undang Dasar 45, penambahan yaitu pasal 28F tentang bahwa yang dinamakan informasi itu adalah hak ajasi. Jadi para komisioner ini harus sadar ya, bahwa informasi publik itu adalah hak ajasi daripada seluruh masyarakat Indonesia. Jadi jangan lagi ditanya, ada nggak kerugianmu? Ini kan jadi komisioner ini apa? Jadi komisioner itu tidak paham tentang Undang-Undang 14 2008. Mereka hanya paham tentang Perki 1 2013, terutama pasal 4 itu, sama peraturan Komisi Informasi Pusat tentang penghentian sengketa informasi umum. Mereka hanya paham di situ aja. Jadi bagaimana caranya agar para pemohon, masyarakat pemohon itu dicari-cari kesalahannya. Ada mungkin salah koma, salah tanggal, salah alamat, itu mereka cari-cari. Bagaimanakah caranya, bagaimana para pemohon ini tidak bisa tembus sampai mendapatkan dokumen. Itu yang pemantau negara lihat. Jadi sehingga tujuan daripada lembaga Komisi Informasi itu, tujuan filosofinya kan, tujuannya itu awalnya adalah menjamin agar masyarakat mendapatkan haknya. Maka oleh reformasi dibuatlah pasal 28F. Dari pasal 28F turunlah Undang-Undang 14 2008. Agar apa? Agar masyarakat betul-betul mendapatkan haknya tentang keterbukaan informasi publik. Nah, oleh Komisi Informasi DKI Jakarta, bukan hanya DKI Jakarta ya, mayoritas Komisi Informasi yang ada di Indonesia itu, mereka tidak paham masalah Undang-Undang 14 2008 itu. Mereka tidak paham. Atau mereka paham, tetapi karena mereka sudah tersistem atau sudah terkooptasi atau terkontaminasi dengan badan penyelenggara calon-calon korupsi ini, ya kan, penyimpangan, akhirnya mereka membuat tafsir ya kepada Undang-Undang 48 termasuk Perki sesuai dengan pesanan daripada para badan penyelenggara negara. Dengan demikian, pemantau negara tidak tinggal diam, terus berusaha melawan
para komisioner yang jolim. Ya, saya ulangi, pemantau keuangan negara tidak akan berhenti akan melawan para komisioner yang jolim, yang selalu mengkangkangi Undang-Undang 1428 dan selalu membuat tafsir kepada undang-undang termasuk perki Komisi Informasi demi untuk menyelamatkan para penyelenggara negara yang korupsi, demi untuk menjegal dan menahan partisipasi masyarakat kepada keikutsertaannya kepada penyelenggara negara atau kebijakan negara sesuai dengan PP 43 tahun 2018 maupun PP 45 tahun 2017 tentang peran aktif masyarakat terhadap penyelenggara pemerintah daerah. Di situ jelas bahwa masyarakat diberikan hak untuk mengawasi pembangunan, penggunaan APBD, mengawasi kepada ke lapangan sesuai dengan fakta. Bagaimanakah kebenaran daripada APBD dan RAB dengan lapangan? Bagaimana volumennya, bagaimana speknya, masyarakat ikut turun ke lapangan, diberikan hak. Nah, oleh para komisioner itu, ya, mereka mencoba melindungi para koruptor, para korupsi ini. Mereka lindungi. Dengan cara apa? Mereka setiap masyarakat yang memohon informasi publik, mereka menahan, mencegah, menutup pintu keterbukaan informasi publik itu. Itulah kerjaan para oknum-oknum Komisi Informasi yang ada sekarang. Sehingga banyak rakyat kecewa. Itulah kekecewaan kami, yaitulah ini. Pemantau negara akan demo. Dan mungkin akan kami bentuk demo nasional nanti. Bukan lagi di Jakarta, seluruh Indonesia akan kita bikin demo nasional. Bila perlu Komisi Informasi itu dibubarkan gitu kan. Dikembalikan ke peradilan umum atau pengadilan tata usaha negara. Biar jelas undang-undangnya. Karena para komisioner ini kadang-kadang maaf nih. Ada juga bukan sarjana hukum, ya kan? Ada sarjana yang lain yang tidak paham dengan undang-undang dasar, dengan undang-undang. Sehingga mereka membuat putusan itu seenak-enaknya aja, sesuai dengan maunya dia gitu kan. Nah, tentunya apa yang kita dapatkan dan pemantau keuangan negara alami. Dengan demikian, pemantau keuangan negara kami minta kepada seluruh masyarakat Indonesia, tolong kita sama-sama memantau dan melihat aksi pada tanggal 14 Agustus 2028. Ini kami lakukan demi untuk negara dan bangsa, demi untuk bagaimana generasi Indonesia ini nanti ke depan adalah generasi yang berkembang, modern, dan terbuka. Tidak seperti sekarang, tertutup dan gelap. Karena faktanya setiap kita meminta informasi publik tentang anggaran pengadaan barang dan jasa, semua pintu ditutup oleh para penyelenggara. Itu fakta yang PKN lakukan. Hadapi. Karena pemantau keuangan negara sudah bersidang di hampir seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini. Untuk itu kami minta terutama kepada pemantau keuangan negara yang ada di Indonesia agar ikut mendukung dan ikut serta. Demikian Bravo PKN, Bravo Indonesiaku. Ini masih kan? Ini pemantau keuangan negara mendapat piagam penghargaan dari Polres Waropen, Papua. Karena pemantau keuangan negara berhasil melaporkan tindak pidana korupsi sampai pelakunya masuk penjara. Ini juga dari Polres Tuban, Jawa Timur. Ini Tuban ini. Ini dari
Oh, tanah datar, Jawa, Sumatera Barat. Ini dari Jakarta Utara. Oke, ya. Dan masih banyak lagi piagam-piagam yang sudah Wanto Konegara dapatkan.